Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan materi selanjutnya, yaitu tentang backpropagation neural network. Ya. Jadi perkuliahan hari ini akan menyangkut beberapa topik. Yang pertama tentang apa itu jaringan saraf tiruan, apa itu backpropagation, bagaimana algoritma backpropagation bekerja, mengapa kita membutuhkan backpropagation, lalu apa itu jaringan feed forward, jenis jaringan backpropagation, sejarah backpropagation, poin kunci daripada backpropagation dan praktek terbaik backpropagation dan kekurangan ya daripada menggunakan backpropagation. Jaringan saraf adalah sekelompok unit input-output yang terhubung di mana setiap koneksi memiliki bobot yang berkaitan dengan program komputernya. Ini membantu Anda membangun model prediktif dari database besar. Model ini dibangun di atas sistem saraf manusia. Ini membantu Anda untuk melakukan pemahaman, gambar, pembelajaran manusia, pidato, komputer, dan lain-lain. Jadi ini adalah bentuk daripada syaraf manusia, ya, gambar di atas. Terdiri dari neuron. Neuron itu menerima input, ya, ada input X1, W1, W2, W3, ya. Inputnya adalah X1, X2, dan X3. Kemudian titik temu antara input dengan neuron itu disebut dengan sinapsis. Nah, kemudian data dari input itu diproses ya oleh neuron untuk menghasilkan output ya. Nah, model seperti itu bisa kita buat dalam model matematik yang sebelah kanan. Jadi neuron itu kita ubah menjadi suatu bentuk bulat. Kemudian inputnya sama ya, W1, W2, W3 dan hasilnya outputnya 1. Jadi di gambar 1 adalah sisi kiri adalah neuron, gambar neuron ya, ada beberapa sinyal input dan setiap sinyal input memiliki kekuatan yang berbeda. Ya, jadi ada bobot namanya. Atau disebut juga kekuatan sinapsis. Di setiap neuron, kekuatan bobot setiap input menentukan ada atau tidaknya output. Model neuron ini ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Ya. Pada gambar 1, output ditentukan oleh apakah jumlah nilai tertimbang ya bobot tersebut pada setiap input melebihi ambang batas. Jumlah dari setiap input berbobot tersebut disebut jumlah berbobot atau linear sum dan dapat dinyatakan sebagai rumus ya berikut ini ya. Jadi kalau kita inputnya itu X1, kemudian titik temunya itu W1, kemudian W1-nya kita tulis angka, ya ada yang 0,5, ada yang 0,3, dan ada 0,7. Maka outputnya adalah X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Jadi kalau inputnya 2, 7, dan 5, maka kita dapatkan 2 kali 0,5 tambah 7 kali 0,7 tambah 5 kali 0,7 didapat 6,6. Jadi 6,6 ini adalah outputnya. Nah, kemudian ambang batasnya itu adalah 3. Jadi dia akan menghasilkan output 6,6 karena melebihi batas 3 tersebut. Ya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa membuat model ya atau membuat program yang mirip dengan cara berpikir di dalam otak kita yang disebut dengan jaringan saraf
tiruan. Ya. Model neuron ya disebut yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan telah mengubah model perception sederhana agar lebih mudah untuk dihitung. Keluaran model neuron bukan 0 atau 1, tapi juga nilai tertentu. Karena itu ya ada banyak fungsi untuk menghitung output untuk input serta output 0 dan 1 dari fungsi aktivitas penentuan ambang batas yang baik. Nilai input yang digunakan dalam fungsi aktivasi menggunakan nilai yang disebut dengan jumlah input linear dikurangi ambang batas dari jumlah semua bobot. Nah, maka rumus yang bisa dilakukan adalah seperti ini, W1 kali X1 tambah XB2 kali X2 dan seterusnya tambah WN kali XN dikurangi theta, di mana theta adalah ambang batas. Jadi seperti ditunjukkan dalam gambar persamaan di atas ya, persepsi sederhana adalah model yang mengeluarkan output sebagai ya atau tidak. Jadi 0 atau 1 ya, kalau 0 itu tidak, 1 itu tidak ya. Jadi kalau 1 ketika bisa melampaui batasnya, kalau 0 artinya dia tidak bisa melampaui batas. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi langkah. Dan fungsi aktivitas model perception sederhana adalah fungsi langkah. Ada jenis macam-macam fungsi aktivasi ini. Nah, untuk memahaminya kita akan gunakan fungsi yang sederhana yaitu fungsi langkah. Ya. Nah, jadi fungsi langkah adalah seperti di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan adalah suatu ambang ya, ambangnya 10 misalkan. Jadi kalau ambangnya jika dia sudah melewati daripada di sini ambangnya 0 dan 1 ya, 0 dan 1 kalau kita lihat grafik di sebelah kanan. Jadi kalau 2,5 dia angkanya 1 ya. Jika kurang daripada 0 dia angkanya 0 ya. Jadi sumbu Y itu adalah output, sumbu X adalah perkalian daripada X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3 dikurangi theta. Theta itu adalah batas ya. Jadi model gambar 3 ini menunjukkan dia bisa mengeluarkan output sebagai ya atau tidak ya, 0 atau 1. Jadi jika fungsinya melebihi ambang 1, maka dia akan menghasilkan output. Jika dia 0, dia tidak menghasilkan output ya. Nah, itu adalah konsep bagaimana proses di dalam jaringan saraf tiruan ya. Nah, di dalam backpropagation adalah inti dari pelatihan jaringan saraf. Ini adalah metode fine tuning robot jaringan saraf berdasarkan tingkat kesalahan yang diperoleh pada zaman sebelumnya, yaitu iterasi. Jadi sebelum adanya jaringan saraf tiruan ini, komputer menggunakan sistem iterasi ya. Nah, iterasi terkadang dia bisa didapatkan, bisa juga tidak ya, dan bisa lama. Jadi sehingga digantilah dengan konsep yang lebih baru yaitu dengan jaringan saraf. Ya. Nah, di dalam jaringan saraf ya ada namanya yang disebut dengan back propagation atau jaring propagasi mundur. Di mana ini adalah bentuk dari perambatan mundur kesalahan. Ini adalah metode standar pelatihan jaringan saraf tiruan. Metode ini membantu menghitung gradien fungsi kerugian sehubungan dengan semua bobot dalam jaringan. Jadi algoritma ini bekerja ya, atau disebut algoritma propagasi balik dalam jaringan saraf tiruan, menghitung gradien fungsi kerugian untuk bobot tunggal dengan aturan rantai. Ini secara efisien menghitung satu lapisan pada satu waktu, tidak seperti perhitungan langsung asli. Ini menghitung gradien tetapi tidak menentukan bagaimana gradien digunakan. Ini mengeneralisasi perhitungan dalam aturan delta.
Perhatikan dalam jaringan saraf balik berikut ya. Jadi dalam back propagation dia menghitung dari depan ke belakang ya. Nah, di setiap perhitungan ada yang disebut dengan gradien atau perbedaan di antara value yang kita inginkan ya dengan value yang didapatkan. Jadi di sini ya kalau kita lihat di gambar atas ada satu input ya. Jadi kalau yang tadi yang fungsi di gambar sebelumnya itu dia cuma satu layer saja, jadi dari input ke jaringan neuron, neuron langsung ke output. Nah, di sini kita bisa melihat dengan yang lebih banyak layernya. Jadi dari input ya, angka 1 kuning itu di atas menuju 2, 2 adalah neuron ya yang disebut dengan hidden layer, lalu berikutnya ada layer-layer berikutnya, kemudian baru ke output. Nah, back propagation adalah dia menghitung balik ya, balik untuk mendapatkan bobot-bobot itu. Jadi input X tiba melalui jalur yang telah dihubung sebelumnya. Input ini dimodelkan menggunakan bobot nyata W ya. Bobot biasanya dipilih secara acak. Hitung output setiap neuron dalam lapisan input ke lapisan tersembunyi ke lapisan output. Nah, diferensiasinya disebut dengan error ya, atau gradiennya disebut dengan error. Jadi error B sama dengan aktual output dikurangi output yang diinginkan ya. Kemudian perjalanan kembali dari lapisan output ke lapisan tersembunyi untuk menyesuaikan bobot sehingga kesalahan berkurang. Nah, ini terus dilakukan ya sehingga prosesnya bisa mencapai apa yang diinginkan, artinya perbedaannya makin kecil ya. Keuntungan dari back propagation ya, ini karena back propagation ini cepat, sederhana dan mudah diprogram. Itu tidak memiliki parameter to set selain dari jumlah input. Inilah metode yang fleksibel karena tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang jaringan, dan inilah metode standar yang umumnya bekerja dengan baik dan tidak perlu disebutkan secara khusus fitur fungsi yang akan dipelajari. Nah, lawan daripada back propagation adalah feed forward ya. Jadi jaringan saraf tiruan feed forward adalah jaringan saraf tiruan di mana node-nodenya tidak pernah membentuk sebuah siklus. Jaringan saraf jenis ini memiliki lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Jaringan saraf tiruan ya, feed forward ya adalah jaringan saraf tiruan di mana dia tidak pernah membentuk sebuah siklus, dan jaringan saraf jenis ini memiliki lapisan input, lapisan tersembunyi, lapisan output. Ini adalah jenis jaringan saraf tiruan pertama dan paling sederhana ya, yang seperti tadi dia hanya dari input neuron kemudian bobot ke output. Tapi yang back propagation dia akan menghitung dari output ya ke input untuk mencari bobot. Nah, untuk jaringan back jenis-jenis ya, jaringan back propagation ada dua jenis, yaitu jaringan propagasi back propagation statis dan ada back propagation berulang. Back propagation statis itu adalah suatu jenis jaringan back propagation yang menghasilkan pemetaan input statis untuk output statis. Hal ini berguna untuk memecahkan masalah klasifikasi statik seperti pengenalan karakter optik. Jadi untuk visi ya, optik misalkan image sebagainya itu menggunakan propagasi balik statik. Untuk kedua adalah back propagation berulang. Di dalam penambangan data ya, data mining diumpankan ke depan sampai nilai tetap tercapai. Setelah itu kesalahan dihitung dan disebarkan mundur ya. Nah, bagaimana sejarah daripada back propagation ya? Pada tahun 1961 konsep dasar back propagation terus-menerus diturunkan
dalam konteks teori kontrol oleh J. Kelly, Arthur, dan Brisson. Pada tahun 69, Brisson dan Ho memberikan metode optimasi sistem dinamis multi-tahap. Tahun 74, Weibusch menyatakan kemungkinan penerapan prinsip ini dalam jaringan saraf tiruan hingga tahun 1993. Wan adalah orang pertama yang memenangkan kontes penilaian pola internasional dengan metode backpropagation. Nah, kemudian poin kuncinya apa dari backpropagation adalah kita menyederhanakan struktur jaringan dengan elemen tautan berbobot yang memiliki efek paling kecil pada jaringan yang dilatih. Anda perlu pelajari sekelompok nilai input dan aktivasi untuk menggambarkan hubungan antara lapisan unit dan tersembunyi. Ini membantu untuk menilai dampak variabel input yang diberikan pada output jaringan. Pengetahuan yang diperoleh dari analisa ini harus dipresentasikan dalam aturan. Backpropagation sangat berguna untuk jaringan saraf dalam bekerja pada proyek yang rawan kesalahan seperti pengenalan gambar atau ucapan. Backpropagation memanfaatkan rantai dan aturan daya memungkinkan backpropagation berfungsi dengan sejumlah output. Nah, bagaimana memahaminya? Ya, bagaimana jaringan saraf tiruan itu adalah seperti kita merenda sepatu ya. Kalau Anda memasang tali sepatu ya kan, biasanya kan kiri kanan itu tidak sama panjangnya. Pasti yang kita atur yang bagian bawah dulu ya. Dari bawah kita atur sampai ke terakhir ya, bagian tali yang keluar. Jadi kita harus atur sesuaikan dengan kaki kita. Jadi kalau terjadi tegang, misalkan kalau rapat, maka kita harus longgarkan tali sepatu tersebut. Ya, jika terlalu banyak tegang, maka kita harus terlalu banyak kendala. Ya, kita harus kita harus buka satu persatu, longgarkan satu persatu ya. Dan itu akan, kalau terlalu banyak tegang, ya akan merobek sepatu kita. Nah, kemudian untuk mengatasinya, ya kita harus menarik satu persatu tali sepatu itu supaya bisa nyaman ya. Nah, apa kekurangan dari backpropagation ya? Jadi kekurangannya adalah tergantung pada data input ya. Kalau datanya makin banyak, ini akan makin baik ya. Algoritma propagasi balik dalam penambangan data bisa sangat sensitif terhadap data yang bising dan kita perlu menggunakan pendekatan berbasis metrik ya untuk backpropagation daripada mini batch. Tentu ini untuk data yang banyak ya, kita perlu pakai matrik ya. Oke ya, saya rasa untuk bahan kuliah hari ini ya, saya cukupkan sekian. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.